login. Login ini adalah karena sudah single sign on kita, jadi username passwordnya adalah yang digunakan di MySAPK. Jadi kalau Bapak Ibu sudah aktifasi, nanti username passwordnya adalah yang itu. Bisa langsung ini pakai login aku aja ya Mas. Ya, oke. Nah ini halaman landingnya. Ini menu-menu yang tadi ditunjukkan Mas Daus bahwa saya adalah sebagai operator dan verifikator. Jadi ada kalau menunya operator, dia bisa nanti input data JPT juga, inbox penetapan, buat SK, inbox SK. Nah untuk yang approval, dia nanti bisa lihat inboxnya dan taken-nya di sini, lalu inbox taken nanti kita akan bahas satu-satu. Untuk yang layanan peremajaan verifikator, nah inboxnya nanti di sini. Jadi seluruh usulan yang masuk dari MySAPK itu akan masuk ke sini ke verifikator. Misalnya tadi ini punyanya Mas Daus ini karena masih pakai training, jadi namanya kita acak-acak. Tadi masih penghargaan aja nanti ya tadi ya. Yang hari ini saya ada ngepost penghargaan, tanggal usulnya segini, sumbernya dari MySAPK. Nah sumber ini perbedaannya adalah kalau misalnya di inputnya dari PNS langsung, keluar langsung MySAPK. Tapi kalau misalnya yang input adalah operator, itu adalah SISN instansi melalui menu input usul. Ya, dari menu input usul nanti bisa diinput juga misal satu-satu beda-beda jenis PNS-nya. Itu sumbernya nanti adalah SISN instansi. Tapi kalau misalnya dari PNS-nya itu sumbernya MySAPK aja, jadi ketahuan ya ini nanti siapa yang ngusulin gitu ya. Terus nah status usulnya ini karena baru inputan, jadi dia input berkas. Coba kita cek. Nah ini ya, karena tadi sudah step cari NIK dan pilih prosedur dan input itu sudah dilakukan saat MySAPK, jadi dia langsung ke step tengah-tengah. Ini yang ada tadi di input 20 tahun, terus dokumen pendukungnya juga ada di sini. Nah, nanti bisa dicek oleh operator. Operator adalah yang bertugas untuk melakukan pengecekan data dan uploadan. Tuh, langsung selanjutnya ini juga review, gunanya untuk biar kita make sure biar nggak ada yang salah lagi karena tadi udah di input, sekarang di review. Lalu selanjutnya adalah simpan berkas. Jika sudah yakin bahwa usulan PNS yang bersangkutan itu oke, benar, sesuai dengan inputan dan uploadan, kita langsung klik submit aja. Tadi ada warning data sudah berhasil. Nah, kita step selanjutnya adalah tugasnya approval nih. Tugasnya approval ada di tekan usul. Nah, akan masuk ke sini, ke approval tadi si Michael tadi, yang namanya Mas Daus tadi. Ini detailnya. Si approval ini tugas ini bisa langsung nanti bisa cek banyak ya, bisa langsung all check. Tapi sebagai satu ini sebenarnya itunya untuk mempermudah, tapi kalau bisa dicek satu-satu karena nanti pembagiannya bisa misalnya verifikator itu bisa langsung OPD ya Mas Daus ya, tapi approval itu misalnya yang biro SDM-nya kayak gitu. Jadi bisa ke yang terkecil untuk membantu. Betul? Ini juga Mbak ya menambahkan ini nanti juga kita bisa melihat dokumen dan data detailnya ya. Ini masih kita penyesuaian ya, masih kita sesuaikan dengan beberapa mempermudah biar nanti approvalnya ini nggak seperti ini aja. Ini kan masih data defaultnya ya, nanti kita akan tambahkan juga dokumen atau bisa melihat preview dokumen yang ada gitu ya. Seperti halnya tadi seperti yang di verifikasi ya. Coba mungkin kembali ke verifikasi ya sebentar. Di verifikasi yang penghargaan tadi udah di sini ya. Yang penghargaan ini tadi statusnya sudah berubah jadi berkas disimpan karena belum disetujui oleh approval ya. Dia statusnya berkas disimpan. Oke, coba dari yang pendidikan ya tadi ya. Iya. Pendidikan coba. Jadi Bapak Ibu, tugas verifikator di sini itu bukan kita sebagai ini ya, sebagai algojo ya atau menolak seperti halnya
di SCCN misalkan, karena agent kan karena memang harus ini ya antara terima atau nggak terima gitu. Tapi kalau di sini verifikator di sini itu juga membantu bisa pengecekan ulang gitu kan. Jadi barangkali ada kesalahan entry atau kesalahan eviden yang disampaikan itu bisa merubah gitu. Misalkan salah mungkin nomor ijazah atau apa dari eviden yang dilampirkan gitu. Misalkan evidennya pun misalkan salah, misalkan itu bisa dibantu untuk di-upload ulang di sini. Jadi agar data yang masuk ini itu dikoreksi oleh verifikator dan kemudian verifikator artinya datanya akan mendapatkan data yang memang bagus gitu ya. Walaupun ada sedikit revisi atau ada perbaikan dari sisi verifikator gitu. Kalau memang udah nggak ada lagi diperbaiki ya udah langsung gitu kan ke tahap selanjutnya itu ke approval gitu. Nanti di sini akan muncul ini ya preview ya Mbak ya. Nanti bisa kita preview dokumennya ini masih belum muncul. Kalau untuk sementara previewnya ada di verifikasi data ya. Coba kita klik selanjutnya. Nanti di sini ada dokumen pendukungnya. Itu bisa di preview dokumennya. Jadi kita bisa melihat keterangannya. Kalau memang dokumennya ada yang kurang sesuai ya kita perbaiki, atau ada data yang salah input bareng mungkin koma atau nomor SK atau beberapa hal yang bisa diperbaiki ya silahkan dilakukan perbaikan di sini. Oke, sehingga data yang masuk ke approval ini udah yang bagus. Oke, lanjut berarti kalau udah selanjutnya tadi udah milih ya masuk ke langsung otomatis masuk ke unit approval. Dan nanti di sisi di sisi MySAPK juga akan langsung dapat push notification ke Android ke notifnya data statusnya sudah berubah ya dari input berkas ke verifikasi instansi. Betul. Lanjut Raya tadi yang approvalnya. Nah, ini ada tugas approval untuk melakukan meng-approve datanya. Jadi gongnya ya Mas ya di sini. Gongnya ya. Ini bisa dilakukan tadi Ayah udah sampaikan bisa kolektif, artinya bisa dilakukan lebih dari satu misalkan. Tapi ya dengan catatan udah oke semua baru kita approve gitu ya secara kolektif gitu. Jadi biar mempercepat tapi juga tidak mengurangi kualitas datanya. Nah, ini ada dua kondisi, tolak atau setuju. Nah, ini kalau tolak harus ada alasan tolaknya, ini udah ada referensinya, tapi kalau misalnya dari luar referensi ini belum ada, bisa dipilih yang lain-lain, lalu diisikan keterangan tambahannya. Jadi harus diisi, jangan sampai ditolak nanti PNS-nya nggak tahu nih salahnya di mana gitu ya. Jadi ini harus diisi kalau misalnya memang harus ditolak, tapi sih harusnya diusahakan dibantu di operator ya Mas ya. Tapi kalau ditolak sih ya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya kesalahannya fatal gitu ya harus ditolak, nggak apa-apa ditolak gitu. Nah ini kalau misalnya mau disetujui bisa langsung bareng-bareng semuanya disetujui. Ini harus masukkan password. Nah Mas Dos nggak mau ceritain kenapa harus ada passwordnya? Oh iya. Baik, jadi Bapak Ibu nanti mungkin ini akan sering dipakai ya oleh tadi yang kami sampaikan di awal bahwa ini adalah pengganti nanti ke depan juga ini bisa menjadi untuk yang layanan ya seperti KP, pensiun gitu kan untuk pengajuan layanannya itu nanti hanya seperti ini aja Bapak Ibu. Jadi ketika ada usulan KP, pensiun nanti masuk ke inbox tekan usul ya nanti di sini bisa dilakukan persetujuan bahwa orang ini akan diusulkan dengan pangkatnya. Kalau dalam hal PDM ini kan di approve ya, di approve nanti tinggal memasukkan tadi aja coba ya di itu tadi klik setuju. Internet aku. Oke, masih loading. Jadi nanti klik setuju nanti tinggal masukkan password aja gitu. Jadi barangkali ada orang yang kayak sekarang kan banyak juga ya pemalsuan surat pengantar misalkan mungkin dari teman-teman BKN juga agak bingung kan ini surat pengantar ini asli atau enggak itu kan asli atau palsu gitu. Nah nanti ke depan udah nggak ada lagi surat pengantar yang kita create di sistem gitu. Jadi kalau pengajuan KP pensiun segala macam ya tinggal approve aja seperti ini. Jadi kita kita minta pejabat yang melakukan approval atau persetujuan atau yang biasanya tanda tangan surat pengantar itu harus memiliki role atau kewenangan untuk masuk ke sini dan dia bisa melakukan approval by system. Jadi kalau misalkan ada kenaikan pangkat ya dia ada 50 yang udah masuk dia bisa approve 50-nya secara kolektif ya
menggunakan yang tadi ini, dia harus masukin passphrase-nya dulu gitu kan, password yang miliknya dia gitu. Jadi makanya password menjadi penting bagi terutama juga semuanya ya, khususnya bagi yang memang memiliki approval, kemenangan approval, sehingga nanti tidak ada dokumen atau data masuk ke BKN, usulan layanan di SSN ke BKN itu tidak diketahui oleh yang melakukan approval atau yang punya kewenangan gitu ya. Karena kalau ingin mengirim ke BKN itu harus ada password yang hanya dimiliki oleh si pejabat tersebut. Nah, barangkali misalkan pejabat itu sedang buka aplikasi gitu ya, kemudian dia ke toilet atau kemana lupa nggak ditutup gitu ya. Nanti di situ kalaupun ada orang iseng mau ngirim misalkan ya pakai ngirim itu udah nggak bisa karena harus ada password yang harus dimasukkan oleh si pejabat tersebut. Tiga itu penjelasannya. Ayah. Oke, kita langsung kirim. Nah, ada data telah tersimpan. Kita lihat sekarang di inbox. Nah, ini sudah usulannya statusnya berubah jadi approval surat usulan. Nah, sampai sini yang penghargaan selesai karena penghargaan adalah kewenangan instansi. Jadi nanti datanya akan langsung masuk ke profile. Itu nanti di MySAPK juga sudah berubah. Ya, kita ke penghargaan. Bukan. Ke history. Nah, di history juga sudah berubah. Jadi approval usulan. Gitu. Jadi kita bisa lihat sampai mana ini data kita. Apakah sudah dikajian atau belum. Seperti itu. Setiap stepnya juga masuk ke sini dan nanti ada notifikasinya ya Mas Dos ya. Jadi untuk PNS-nya ya, jadi enggak. Itu bisa diklik coba. Info detailnya juga bisa diklik ya. Enggak ya? Nah, itu muncul. Koneksimu lambat ya? Oke. Oke. Ini itu. Kali itu Mas ada tambahan atau kita ke next-nya? Mungkin itu untuk untuk penjelasan secara alur. Coba ke depan lagi ya. Kembali ke MySAPK lagi dari secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan kembali ke PDM lagi. Ya, nanti di situ kita bisa memastikan ada dashboard ini kan, ada berapa yang belum selesai dan yang sudah selesai berapa, dan nanti Bapak Ibu tinggal siapkan saja eviden yang dibutuhkan ya untuk kegiatan ini. Jadi nanti mungkin sambil jalan bantu kami sosialisasi ke seluruh ASN terkait dengan bagaimana cara mengoperasikan ini. Nanti ini juga ada buku panduannya, nanti ada di batasan saya share nanti ya terkait dengan ininya. Mungkin nanti dalam bentuk video pun akan kita taruh juga nanti di portal PDM ASN, sehingga nanti mempermudah ASN untuk memahami bagaimana melakukan updating datanya melalui PDM ini. Oke, itu aja. Kita langsung ke tanya jawab. Nah, mungkin barangkali mungkin dari teman-teman PDP, dari teman-teman data, ada mau yang ditambahkan, mungkin ada penjelasan saya yang belum clear. Oh ya, untuk yang login tadi untuk yang P3 kayak PPPK dan PPT non ASN nanti ya hampir sama dan sama persis ya sebenarnya. Cuman yang diremajan hanya 4 ya. Ya hanya 4, tidak semuanya muncul. Jadi nanti yang muncul hanya 4 data, 4 riwayat. Jadi 5 riwayat sama data profil ya. Mungkin tadi belum lihat data profil ya, Mbak ya. Coba buka dulu. Riwayat ubah profil kita lihat aja. Dan nanti di data profil ini Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengganti foto atau ini foto resmi ya Bapak Ibu ya. Foto resmi nanti akan menjadi foto official Bapak Ibu seluruh ASN. Kemudian di bawah ada data pribadi, ada alamat domisili, nomor telepon, nomor HP. Coba ke bawah lagi Mbak ya. Email gitu ya. Kemudian ada data dukung, data pelengkap ya ini sebenarnya, dan ini pun bisa langsung dilakukan perubahan.
Dan nanti ada satu lagi terkait dengan data NIK ya, konfirmasi NIK. Nanti kita akan connect ke Dukcapil untuk konfirmasi data NIK Bapak Ibu tidak sesuai. Jadi tidak ada dokumen yang diunggah pada data pribadi ini, hanya melengkapi data yang ada sekarang. Dan juga terkait dengan bagaimana Pak kalau ada data data POKNIP ya, itu tidak ada perubahan di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kesalahan nama, tanggal lahir atau TMB CPNS pada momen PDM ini belum kita lakukan itu. Jadi kalau misalkan nanti ada perbaikan itu dilakukan seperti biasa ya melalui mekanisme yang saat ini. Tapi untuk di PDM-nya tidak mengakomodir dulu untuk data itu karena itu akan ada panjang ya untuk ininya untuk approvalnya dari sisi perbaikannya gitu kan, dari sisi tanggal lahir nanti harus ada ke status sidang dan lain-lain. Ini kan karena waktunya kita singkat, untuk verifikasi juga singkat, jadi data tersebut, data POKNIP tidak, kalau ada kesalahan tidak kita sediakan fiturnya di momen PDM ini. Mungkin next untuk PDM harian bisa kita ini ya nanti melalui ke layanan status SKK seperti itu. Itu sih dari kita ya Mbak ya. Mungkin teman-teman PDPIK, Mbak Elin atau Pak Sony atau yang lain ada tambahan terkait dengan data